Dua tim yang akan bertanding pada malam ketiga, Akademi Muara Batu versus Bank Indonesia. Kita beri tepuk tangan kepada kedua tim yang kita pertandingkan. Perwakilan manajer tim dipersilakan untuk merapat sebentar karena kita lihat penanggung jawab dan panitia akan memberikan instruksi atau informasi kepada Anda. Kita kawan-kawan boleh awak jangan ha? Ya, jangan dulu berpencar karena kami memberi kesempatan kepada kedua tim untuk diabadikan oleh rekan-rekan. Ya, kesempatan pertama langsung kami ketiga segera kita saksikan. Ya, pertandingan malam ini dipimpin langsung oleh wasit Mirza dari Asprof PSSI Aceh, asisten wasit 1 Zulkarnain, asisten wasit 2 ya Muhammad Nasir, sedangkan wasit tunggu Samsul Fahri Papi, match commissioner Johan wasit tunggu penegun Syamsuddin Mahmud. Baik, mata kita langsung kita alihkan ke tengah-tengah lapangan yang kita bangga-banggakan. Ya, kami berpesan kepada kedua tim yang bertanding malam ini, sekali lagi pertandingan ini menggunakan VAR, namun juga perlu Anda ketahui, penonton kami ya mulai saat ini telah mengarahkan kamera kepada Anda. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Wajar kami ingatkan berulang-ulang supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa dikatakan ya ternodai turnamen di lapangan kebanggaan kita ini. Selamat bertanding kami ucapkan baik kepada tim Muara Batu Akademi maupun Bima Cakti ya BI Lok Semawe. Ya, sekali lagi sebelum pertandingan kami gulirkan, kami juga memperkenalkan kepada Anda sponsor kami panitia penyelenggara dalam turnamen berhadiah 60 juta rupiah. Muslim SHIMM, anggota di PRRI 3 periode, bersama ya Firdaus Nuzula, putra asli Muara Batu yang dipercaya sebagai tenaga ahli di PRRI, ikut menyokong kami. Dan DIM 0103 Aceh Utara, Polres Lok Semawe ya ikut serta menyukseskan turnamen yang kita bangga-banggakan. Sedangkan beberapa sponsor lokal semisal seperti Logos Fashion, Mas Media, Syakir Motor, Sanjaya Mar, Nazram Cafe, Vanet Grosir, Kolega Cafe, Orbit Printing, Nazir Abu Bakar anggota Dewan,
Faisal Total Sport Krumane, Faisal Mai, dan juga 2 toko bangunan, Seribu Doa dan Andalas Jaya. Maju Bersama dan juga Rumah Makan Taji Rasa. Namun Anda lihat sendiri, Universitas Muhammadiyah Mahakarya dengan semboyan ayo kuliah di Ummah Biren. Selamat bertanding kami ucapkan kepada kedua kesebelasan dan selamat menyaksikan. Mata kita langsung kita alihkan ke tengah-tengah lapangan pertandingan. Kita lihat kali ini, ya, umpan yang sangat baik tadi diberikan oleh Khairul Munandar, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Muara Batu Academy. Kita lihat kali ini, ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Muara Batu Academy, namun kita lihat masih mereka kuasai irama permainan di areal pertahanan lawan. Ke belakang dia, kita lihat kali ini bola dikuasai oleh pemain bernomor punggung 8 Teja, pemain bawah yang bisa dikatakan cukup rapi kerjasama dari kaki ke kaki. Walaupun kita lihat pemain-pemain Muara Batu Academy sedang dipersiapkan di kancah Liga Santri. Inilah tim binaan daripada Stadion Krumane Muara Batu. Tendangan bebas, kita lihat kali ini langsung dilakukan oleh kapten kesebelasan Firhan Al-Razak. Ke belakang dia, kita lihat di sana ada Muhammad Revan, kerjasama cantik sekali. Kita lihat dengan Budi Kamal Ajmi masuk kami. Ya, ini dia, kita lihat Kamal Ajmi atau Kamal Sumbuk panggilan sehari-hari. Kita lihat masih Kamal mencoba mencari rekan. Kali ini kita lihat cukup tenang, Bima Sakti mengatur irama permainan di areal pertahanannya sendiri. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Ya, layak kami ucapkan terima kasih berulang-ulang kepada koran kebanggaan kita, Serambi Indonesia, yang juga tidak melepaskan diri ikut meliput jalannya pertandingan di lapangan kebanggaan kita ini. Ya, kali ini bola dikuasai, kita lihat langsung oleh Iqbal PB. Nomor 72 Reviansyah. Ke belakang kita lihat Muara Batu kembali lagi mencoba membangun serangan di jantung area pertahanan lawan. Kali ini kita lihat lewat kaki, kalau nggak salah kami Rahmat Kopral mencoba menembus di area kotak terlarang, namun bukan sebuah pelanggaran, hanya menghasilkan kita lihat lemparan ke dalam bagi tim. Belum mereka mau dulu. Malam ini bisa dikatakan penonton sedikit mengurang karena faktor yang bisa dikatakan angin kencang atau badai. Tadi kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya salah satu pemain daripada Muara Batu Academy nampaknya lewat sebuah gesekan dengan Akilul Wadan. Apakah langsung medis dipersilakan untuk memberikan pengobatan? Harapan kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun layak juga Anda ketahui, 2 tim telah lolos ke pertandingan putaran kedua. Catatan kami, tim pertama yang lolos ke pertandingan putaran 8 besar adalah Putra Kutablang. Sedangkan tim yang kedua, tiada lain dan tiada bukan tim paling barat yang ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Salah satu tim Kabupaten Pidi, Rufi 91 Kabupaten Pidi, yang telah menguburkan ambisi Raja Jalan. Walaupun Raja Jalan diperkuat oleh Syakir Sulaiman, Sabirin Idi, Amar, dan juga Musliadi. Banyak sekali kita lihat pemain-pemain terkenal yang diturunkan oleh Raja Jalan. Mereka membagi angka imbang 3 sama. Namun lewat drama adu penalti yang sempat 10 penendang catatan kami, akhirnya Mahdi Senegal yang gagal di tendangan terakhir. Langsung kami ucapkan goodbye kepada tim Raja Jalan. Kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Haikal Neymar, cukup rapi. Kita lihat umpan berpindah sisi, namun di sana kita lihat ada kapten kesebelasan Firhan Al-Razak. Kali ini Bima Sakti terus dikurung kita lihat oleh Muara Batu Academy. Nampaknya kita lihat lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sangat berhati-hati ritme permainan malam ini. Kita lihat Kamal Ajmi berikan back pass pada penjaga gawang Faisal Jafar atau Faisal Gunawan. Melebar kita lihat kepada Firhan, kapten kesebelasan. Di sana kita lihat ada Revan. Lagi-lagi kerjasama kita lihat di area kotak penalti sangat berani diperagakan oleh tim yang diarsiteki oleh Muklis Rashid. Kali ini dengan sebuah umpan panjang Syakir, ya, salah satu mantan pemain PON Aceh, hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi tim
Bima Sakti. Kita lihat kali ini langsung lemparan ke dalam dilakukan oleh Khairul Munandar. Kita lihat Khairul Munandar masih mencoba mencari rekan. Datang kali ini Rizky Nasution, juga salah satu mantan pemain PON Aceh. Kita lihat 1-2 sentuhan mereka. Kembali lagi mereka memberikan umpan ke belakang. Sekarang bola dalam penguasaan Rehan. Kita lihat mencoba memancing pemain-pemain daripada Muara Batu Academy maju ke depan. Kali ini kita lihat langsung Sultan Rizky atau Renggo panggilan sehari-hari. Kita lihat pemain yang pernah terlirik oleh timnas Indonesia Muda. Namun sayang, kita lihat serangan terbaca. Ini dia, kita lihat ya, Khairul Wadan berikan umpan cantik sekali. Kita lihat terarah kepada Khairul Munandar kali ini. Masih Khairul Munandar. Nampaknya kita lihat sebuah pelanggaran di luar area kotak terlarang. Kita lihat tidak diberi toleransi oleh pengadil pertandingan malam ini. Ya, sportivitas dijunjung tinggi. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Karena bagi adik-adik kami dari Muara Batu Academy, ini bisa dikatakan adalah ajang pembelajaran. Karena kita lihat tim ini sedang dipersiapkan untuk tingkat nasional. Walaupun rata-rata usia muda mereka yang masih menduduki bangku SMA, kita lihat wasit tidak memberi toleransi kepada anak-anak muda Muara Batu Academy. Langsung kartu kuning kita lihat kali ini dilayangkan. Ya, Teja, pemain bernomor punggung 8. Kita lihat kali ini langsung di kartu kuningkan oleh pengadil pertandingan. Ya, tendangan bebas kita lihat kali ini didapatkan oleh tim ya Bima Sakti Bank Indonesia. 5 pemain Muara Batu Academy melakukan pagar hidup di area kotak terlarang. Kita lihat sangat membahayakan gawai yang dikawal oleh Farid Al-Farizi. Berbahaya datangnya bola. Kita lihat kali ini sebuah skrimmage terjadi kembali di area kotak penalti. Masih terjadi perebutan. Kita lihat di jantung sebelah kanan pertahanan Muara Batu Academy. Nampaknya kita lihat serangan berbalik cepat sekali dilakukan oleh anak-anak Muara Batu Academy. Masih lewat kaki Teja, umpan panjang. Nampaknya dibiarkan saja. Kita lihat oleh Revan. Bola terarah pada Faisal Gunawan. Ini dia, kita lihat Revan, pemain muda yang catatan kami pernah digabungkan bersama PSBL Langsa. Khairul Munandar mencoba menjemput bola ke belakang. Tidak ada pemain yang bergerak meminta umpan. Rizky Nasution yang lebih dekat, kita lihat disorongkan bola. Ya, terlalu percaya diri. Nampaknya kita lihat perebutan kembali lagi. Lagi-lagi. Nampaknya kita lihat Rizky Nasution sempat kita lihat menarik tadi. Pemain bernomor punggung 88, Mujahidin dari belakang. Kita lihat kali ini kembali diterancam gawang daripada Faisal Gunawan dengan tendangan bebas di luar area 12 pas yang akan dilakukan langsung kita lihat oleh Reviansyah. Ya, rata-rata pemain-pemain Muara Batu Academy masih menduduki bangku SMA. Semisal seperti Reviansyah, kita lihat mengambil ancang-ancang, langsung bola dilambungkan ke mulut gawang, berbahaya datangnya bola. Kita lihat sebuah skrimmage di mulut gawang. Kita lihat apa yang terjadi. Namun cepat sekali kita lihat tadi ya, di mana pemain daripada BI membersihkan areal kotak penalti. Budi Dharma kalau nggak salah kami. Ya, serangan datang lagi. Kita lihat walaupun Muara Batu Academy mengandalkan pemain-pemain muda, namun untuk sementara mereka masih mampu mengepung jantung area pertahanan daripada Bima Sakti. Walaupun 4 pemain PON Aceh tampil malam ini. Kita lihat serangan datang lagi. Kali ini Muara Batu Academy mencoba membelah ruang, namun rapat pertahanan. Kita lihat datang kapten kesebelasan. Kita lihat serangan datang lagi, masih lewat kaki. Kita lihat Teja melebar kepada ya Iqbal. Cukup rapi. Kita lihat kali ini Mujahidin sang motor serangan. Dan tidak sama 1-2 sentuhan diperagakan oleh mereka. Lagi-lagi kita lihat tidak henti-henti. Kali ini Haikal Neymar mencoba memindahkan arah serangan. Kita lihat Muara Batu Academy mengurung dari segala lini sekuat daripada tim ya Bima Sakti. Walaupun Bima Sakti diperkuat oleh 4 ya mantan pemain PON Aceh baru-baru ini. Kembali lagi serangan coba dikuasai. Kita lihat oleh salah satu pemain yang perlagakan teknik tinggi, namun bola lama di kaki. Sekarang nomor punggung 30 mencoba mengancam Ade Aisyura. Kita saksikan, nampaknya kita lihat perebutan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Kita lihat Muara Batu Academy mencoba mengepung jantung area pertahanan.
pertahanan daripada Bima Sakti. Anda lihat sendiri kecepatan daripada anak-anak muda Muara Batu malam ini memang luar biasa. Walaupun mayoritas yang memperkuat atau diperkuat pemain-pemain Bank Indonesia, masuk kami bersama Bank Indonesia, namun kita lihat Rahmat Kobral mampu melewati area kotak terlarang. Kita lihat kerja keras daripada mereka. Serangan kembali lagi datang. Kita lihat kali ini cukup rapi kerjasama. Mereka mencoba memanfaatkan lebar lapangan pertandingan. Melebar datang dari belakang. Iqbal terancam oleh Faisal Gunawan. Kita lihat semua peluang. Kita lihat belum hati-hati, belum mundur-mundur, serangan dilakukan oleh Muara Batu Academy. Kita lihat luar biasa, membuat deg-degan pendukung daripada Bank Indonesia. Kita lihat area kotak terlarang sempat dikurung, kita saksikan oleh 5 andalan Muara Batu Academy. Namun sayang, gawang daripada Faisal Gunawan belum tergoyang. Revan, wajar kami mengingatkan kepada tim Bima Sakti, jangan Anda menganggap remeh lawan. Anda lihat di atas awan masih ada awan. Baru saja terjadi serangan yang bisa dikatakan bergelombang dilakukan oleh Muara Batu Academy. Akilul Wadan. Namun kita lihat pemain daripada Bima Sakti sulit melewati Teja tadi, putra kelahiran Jangka ini. Rizky Nasution, Revan. Kita lihat kali ini bola berada di kaki Kamal Azmi. Bima Sakti mencoba kembali meracik serangan. Mereka mencoba memanfaatkan lewat kaki Budi Dharma. Berikan umpan kepada Syakir Pon, putra kelahiran Gede Klep, Kecamatan Samudra, menerobos area berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Umpan crossing, namun sayang membelakangi gawang yang dikawal oleh Farid Al-Farizi. Baru saja kita lihat kepungan serangan yang dilakukan oleh Sultan Rizky dan kawan-kawan, merepotkan areal kotak terlarang daripada Bima Sakti. BI Luxmawe malam ini. Al-Bajili, Aulia Rahmat masuk kami. Haikal Neymar, back pass kepada penjaga gawang. Kita lihat mereka kembali lagi mengawali serangan dari areal kotak penalti. Teja, ya, kita lihat kembali lagi serangan datang. Masih lewat kaki Renggo kita saksikan. Kali ini mencoba melewati Revan. Kita lihat perebutan dimenangi oleh Renggo kembali lagi. Namun di sana kita lihat masih ada ya pemain yang sangat berbahaya. Umpan dari kebun gawang. Kita lihat kontrol dalam kotak terlarang. Kita lihat kepungan serangan bergelombang kembali lagi datang. Kali ini Iqbal. Namun Revan masuk kami tangkap dan kesebelasan tadi. Ya, sudah pasti Firhan Al-Razak tidak mau berurusan, langsung membersihkan area kotak terlarang. Lemparan ke dalam. Kita lihat kembali lagi datang serangan. Sebuah kemelut di mulut gawang Faisal Gunawan berulang-ulang terjadi malam ini. Ya, kita lihat Faisal Gunawan tidak mau berurusan. Putra kelahiran Ule Jalan, Kecamatan Bandar Sakti, tidak mau berurusan di area kotak penalti, merepotkan petugas bola kami. Lemparan ke dalam. Walaupun kita lihat sekuat daripada tim Muara Batu Academy mengandalkan pemain-pemain muda, yang mereka hadapi adalah pemain-pemain yang kaya pengalaman di Liga Indonesia. Semisal seperti Kamal Azmi, catatan kami pernah tampil bersama tim Medan Utama di Liga 3 Indonesia. Kamal jauh ke depan. Kita lihat maksudnya kepada Akilul Wadan. Namun kembali lagi Muara Batu mencoba menguasai bola, namun tidak jauh derak daripada pengadil pertandingan. Sebuah handsball terjadi. Rizky Nasution, ya, Rizky kali ini mencoba mencari rekan kembali lagi. Kapan lagi? Namun di sana kita lihat masih ada tadi Al-Bajili. Kita lihat giliran daripada Bima Sakti.
melepaskan sebuah tembakan dengan kecepatan tajam tadi. Namun tampilan yang luar biasa daripada Farid Al-Fariji, mampu menahan dengan dua tangan sebuah tembakan. Dua kali penyelamatan kita lihat sudah dilakukan oleh Farid Al-Fariji, putra kelahiran Bungkah ini. Kita lihat Farid jauh ke depan. Kita lihat kali ini sebuah sundulan melebar kembali lagi. Renggo mencoba melewati, ada kotak penalti, dikawal ketat kita oleh Firhan. Renggo jatuh bangun. Kita lihat pemain-pemain daripada Bima Sakti menjaga area kotak penalti dengan kecepatan. Pemain-pemain muda Muara Batu Academy malam ini. Kita lihat mobilisasi sang arsitek daripada Bima Sakti terus memberi instruksi, karena kita lihat mereka dikepung secara bergelombang dari segala lini oleh Muara Batu Academy. Tendangan pojok didapatkan oleh Muara Batu Academy di kiri gawang Faisal Gunawan, sudah dilakukan menusuk mulut gawang. Nampaknya kita lihat di sana masih ada Haikal Neymar, panggilan rekan-rekan. Kita lihat Haikal Neymar, masih Haikal mencoba mencari rekan. 1-2 sentuhan diperagakan oleh mereka. Kembali lagi kita lihat berbahaya. Ya, serangan yang dilakukan oleh Iqbal PB di sayap kanan. Umpan crossing yang sangat matang di mulut gawang. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat tidak jarak dari pandangan pengadil pertandingan tadi. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat nampaknya supaya tidak meragukan, di mana kita lihat wasit langsung menuju ke arah VAR. Kita lihat dan kita saksikan wasit langsung menuju ke arah VAR. Apakah memang benar apa yang telah terjadi di area kotak penalti? Iya, kita lihat wasit telah melihat VAR dengan jelas tadi, di mana kita lihat langsung menunjukkan areal kotak penalti. Itulah kelebihan daripada turnamen ini. Kita lihat areal titik terlarang. Namun kita lihat siapakah yang maju sebagai eksekutor, masih kita tunggu dari kita nanti. Nampaknya kita lihat pemain bernomor 10 kalau nggak salah kami, Antoni Kaisar, putra kelahiran Gede Gedung, Kecamatan Samudra. Ya, Antoni yang maju sebagai eksekutor hukuman penalti. Apakah mampu Antoni menggoyangkan jaring gawang yang dikawal oleh Faisal Jafar atau Faisal Gunawan? Antoni, kita tunggu dan kita nanti. Antoni, oh, kita lihat terkecoh Faisal Gunawan dengan tembakan pelan daripada Antoni. Langsung kita lihat kedudukan, ya, Muara Batu Academy 1 kali ini. Ya, 1-0 untuk sementara. Kita lihat Bima Sakti ketinggalan lewat hukuman titik terlarang. Walaupun kita lihat mereka malam ini syarat dengan pemain-pemain berpengalaman. Kembali lagi berawal daripada kaki Iftikar Rizal, juga salah satu pemain PON Aceh catatan kami. Ini dia, kita lihat Iftikar Rizal. Oh, yang juga pernah bergabung bersama tim Lantak Laju Persiraja di Liga 1 Indonesia. Ya, kita lihat kali ini lagi-lagi perebutan terjadi. Sekarang kita lihat Bima Sakti, oh, pelanggaran. Kita lihat di luar area kotak terlarang. Kesempatan bagi BI atau Bank Indonesia untuk menyamakan angka.
Namun siapakah yang dipersiapkan oleh Mukhlis Rashid dengan peluang yang sangat ideal di mulut gawang yang dikawal oleh Farid Al-Farizi. Namun kami berpesan kembali kepada atlet-atlet kami, yang namanya sportivitas dijunjung tinggi. Hal-hal memalukan jangan dilihatkan. Anda lihat ke arah penonton, semua kamera diarahkan kepada Anda. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam pemain daripada Muara Batu Academy melakukan pagar hidup di areal kotak penalti. Peluang yang sangat ideal bagi tim Bima Sakti untuk menyamakan kedudukan. Kita lihat 3 pemain langsung berada di areal kejadian. Nampaknya kita lihat Iftikar Rizal, pemain bernama punggung 8, mantan Bunggawa Persiraja, yang akan mengambil ancang-ancang. Iftikar Rizal, sayang sekali. Kita lihat satu padi tidur tadi, catatan kami, di atas tiang besi yang dikawal oleh Farid Al-Farizi. Farid Al-Farizi, kita lihat pendek saja umpan diberikan kepada Al-Bajili. Kali ini kita lihat Al-Bajili, umpan panjang. Lagi-lagi kita lihat terjadi perebutan di jantung areal pertahanan daripada Bima Sakti. Muara Batu, Haikal Neymar mencoba menggoyangkan lawan. Kita lihat datang Al-Bajili dari belakang. Masihlah penguasaan. Kita lihat pemain-pemain Muara Batu Academy. Haikal Neymar berikan back pass pada penjaga gawang. Sapu bersih dilakukan oleh Farid Al-Farizi. Kita lihat kok duel terjadi. Kamal Ajmi. Di sana kita lihat masih ada Antonis Kaisar. Kita lihat serangan datang. Muara Batu kembali mencoba mengepung jantung areal pertahanan. Di sebelah kanan pertahanan daripada Bima Sakti berawal dari kaki Haikal Neymar. Berikan umpan kita lihat kepada Teja. Pemain bernama punggung 8. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Muara Batu kita saksikan. Kali ini Sultan Renggo. Di sana ada Iqbal, umpan tarik cantik sekali. Kita lihat mengelabui pemain-pemain daripada Bima Sakti. Berbahaya katanya bola di area kotak terlarang. Kita lihat kali ini semua peluang mengambil ancang-ancang rapat pertahanan. Nampaknya kita lihat pelanggaran terjadi. Terlalu lama bola di kaki pemain-pemain Muara Batu Academy tadi. Sebenarnya kita lihat skema permainan yang mereka perlihatkan memanjakan mata penonton kami. Firhan Al-Razak, Kamal Ajmi, Bima Sakti, Bank Indonesia yang syarat dengan pemain-pemain Liga Indonesia. Kita lihat lewat kaki mantan pemain PON Aceh, Rizky Nasution. Masih Rizky Nasution, Syakir. Kita lihat kali ini nomor punggung 30, Ade Asyura menerobos areal berbahaya. Bersabar kita lihat sementara sekuat daripada tim Bank Indonesia. Di sana kita lihat ada tiada lain dan tiada bukan Khairul Munandar, putra kelahiran Buluh Blang Ara. Kali ini Firhan Al-Razak, Iftikar Rizal mencoba mencari ruang. Nampaknya kita lihat tembakan terlalu lemah bagi penjaga gawang Farid Al-Farizi. Tembakan daripada pemain bernomor 8 di luar areal kotak penalti. Luk Semawi mengirimkan catatan kami 3 perwakilan. Analisa Batu Pat Putra dan Bank Indonesia. 1-2 sentuhan. Kita lihat lagi-lagi kali ini Mujahidin. Sapu bersih terjadi. Kita lihat kembali lagi. Masih lewat kaki nomor 19 Khairul Munandar. Iftikar Rizal terpaksa turun ke belakang. Kontrol yang kurang cermat kita saksikan dilakukan. Rizky Nasution bermain-main di jantung areal pertahanannya sendiri, mencoba memancing pemain-pemain daripada Muara Batu Academy maju ke depan. Kita lihat sekarang bola berada dalam penguasaan Kamal Ajmi. Namun kita lihat nyaris saja hilang penguasaan di area kotak terlarang. Kamal Ajmi, berbahaya sekali. Kita lihat bermain-main di area kotak terlarang seakan-akan mereka tidak ada beban. Namun kami di sini berpesan, hanya sekali kesempatan kami berikan. Walaupun syarat dengan pemain-pemain bintang, seandainya gagal, langsung kami ucapkan goodbye. Kembali lagi. Kita lihat serangan coba dikuasai oleh Akilul Wadan. Datang dari belakang Khairul Munandar.
Kita lihat kepercayaan yang berlebihi daripada pemain-pemain Bank Indonesia malam ini. Kita lihat serangan melebar. Kali ini coba dikejar oleh tiada lain dan tiada bukan Rahmat Ansari, Rahmat Kopral panggilan sehari-hari, kerjasama dengan Antoni di area kotak penalti. Antoni. Namun Anda lihat sendiri, terlalu lama bola di kaki. Adu cepat, adu lari. Kita lihat nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Al-Bajili sempat beradu badan dengan mantan pemain PON Aceh Akilul Wadan. Antoni back bola lagi. Ya, ini dia Teja. Umpan dong kepada Iqbal. Kita lihat kali ini Iqbal langsung menerobos jantung area pertahanan. Antoni datang lagi. Kita lihat tidak henti-henti kepungan dilakukan oleh Muara Batu Akademi malam ini. Nomor 30 Adi Asyura. Namun pelanggaran terjadi. Ya, 1-0 bagi Anda penonton yang baru datang. Nanda, panggilan sehari-hari. Khairul Munandar nama asli. Ini dia, kita lihat Revan, putra kelahiran Banten Lampung Jatan kami. Ya, Rizky lepas. Rizky Nasution masuk kami. Ya, masih dalam penguasaan. Kita lihat kali ini lagi-lagi dengan mudah bola diantisipasi oleh pemain-pemain daripada Muara Batu Akademi. Kita lihat adu cepat, adu lari. Kita lihat kali ini, sayang bola telah duluan melewati garis lapangan pertandingan. Adi Asyura. Ya, kita lihat perebutan terjadi. Ya, kita lihat lagi-lagi pelanggaran. Nampaknya kita lihat pemain berpunggung 8 Teja telah dikartu kuningkan oleh pengadil pertandingan. Kita lihat waktu terus berjalan, di mana untuk sementara tim yang tampil dengan pemain-pemain bintang telah ketinggalan lewat gol yang dilakukan tadi oleh Antoni lewat hukuman titik penalti. Revan langsung umpan digantungkan ke mulut gawang. Ini dia, kita lihat Rahmat Kopral, berbahaya sekali. Kita lihat lagi-lagi bola dalam penguasaan pemain-pemain Muara Batu Akademi. Khairul Munandar, kok duel terjadi. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. 4 kamera disiapkan oleh panitia penyelenggara. Beda orang. Nomor punggung 72 Reviansyah. Ya, sekarang Syakir Pon. Cepat kita lihat Iqbal PB. Budi Dharma mencoba melewati. Kita lihat Muara Batu Akademi kembali lagi menguasai bola. Umpan menyilang Antoni Kaisar. Masih kita lihat Antoni 1 lawan 1. Kita lihat dengan cetak kesebelasan Revi. Ya, Antoni lepas kali ini. Antoni nampaknya kita lihat bukan sebuah pelanggaran, hanya adu badan. Revan umpan panjang. Kita lihat di sana ada Iqbal. Kembali lagi Haikal Neymar, sang motor serangan daripada Muara Batu Akademi. Kerjasama kita lihat cantik sekali. Ya, masih dalam penguasaan pemain-pemain Muara Batu Akademi. Kita saksikan mereka dari segala rusuk terus mencoba melakukan tekanan. Ya, umpan tarik cantik sekali. Nampaknya kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja di depan gawang Bank Indonesia. Ya, untuk lebih jelas informasi Anda bisa membaca saban hari koran kebanggaan kita, Serambi Indonesia. Karena Serambi Indonesia juga ikut serta menyukseskan turnamen berhadiah 60 juta rupiah yang bertajuk Krungmane Football Stadium tahun 2022. Turnamen ini juga perlu Anda ketahui diikuti oleh 16 kesebelasan yang tersebar di 6 kabupaten kota. 1 tim dari Kota Langsa,
beberapa tim dari Aceh Utara, dan juga 3 tim dari Kota Loksmawe. Faisal Gunawan. Ya, Revan, Rizky Nasution. Kita lihat dicuri saja oleh Iqbal PB. Anthony. Ya, masih Anthony. Kita lihat tusukan kembali terjadi. Sekarang kita lihat bola dikuasai kali ini oleh Mujahidin. Muja, panggilan sehari-hari. Pemain bernomor 88 ini. Walaupun kita lihat skema permainan sangat berhati-hati 2 tim yang bertanding malam ini, namun kami di sini juga lebih awal mengabarkan karena tepat pertandingan malam keempat 2 tim calon juara akan kami gandengkan di depan mata Anda. Tim yang berkali-kali tampil sebagai juara, bisa dikatakan mereka untuk sementara dinobatkan sebagai raja. Karena catatan kami Lebu United di turnamen Nazram 69 mereka tampil sebagai juara. Di ulang tahunnya sendiri Lebu FC juga tampil sebagai juara. Di lapangan pesisir Selat Malaka, ya, di lapangan PSPU Jangka juga mereka tampil sebagai juara. Di lapangan Kutablang, ya, lagi-lagi mereka mengangkat trofi. Namun besok sangat diwaspadai oleh Batupat Putra. Sederetan pemain-pemain bayaran akan digandengkan oleh Batupat Putra untuk menantang kandidat kuat calon juara, ya, Lebu United. Kita lihat serangan kali ini coba dikuasai oleh Iftikar Rizal. Ya, kontrol dengan ujung kaki kita lihat dilakukan oleh Rahmat Kobral, sang kapten kesebelasan. Ini dia, kita lihat. Ya, Adi Asyura kembali lagi berbahaya datangnya bola, berbahaya. Oh, Anda lihat sendiri, kita lihat serangan silih berganti, belum putus-putus hingga saat ini dilakukan oleh Muara Batu Academy. Walaupun mereka, ya, bisa dikatakan menghadapi panjang atau long umpan, kita lihat diberikan tadi. Renggo, ngarap. Farid Al-Farizi. Main. Ya, berawal dari kaki pemain belakang. Kita lihat Al-Bajili tampil sangat baik malam ini bersama Reviansyah dengan umpan-umpan terupas. Iqbal PD, pemain yang juga sangat aktif membangun serangan. Ya, kita lihat lagi-lagi, namun terlalu ke dalam. Kita lihat hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi tim Bima Cakti. Kamal Ajmi. Ini dia, kita lihat Revan, pemain yang sempat digandengkan oleh PSBL Langsa di 32 nasional Liga 3 Indonesia. Khairul Munandar, Iqbal, Rizky Nasution. Kita lihat masih Rizky mencoba melewati 2 pemain lawan. Kita lihat kali ini dibayang-bayangi oleh Haikal Neymar. Masih Rizky Nasution. Kita lihat sebuah sliding yang sangat clear dilakukan kembali lagi oleh putra kelahiran Pantai Baru, Iqbal. Ya, kita lihat kembali ke umpan tarik cantik sekali. Namun hal-hal seperti ini adalah permainan daripada Farid Al-Farizi. Kita lihat lemparan jauh terarah kepada, ya, Sultan Renggo, Sultan Rizky nama asli. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat Syakir berikan umpan melebar. Di sana kita lihat ada Akil Wadan, pemain satu angkatan bersama tim Aceh di Pon Papua. Kita lihat berbahaya. Lagi-lagi kita lihat tidak jauh dari pandangan pengadil pertandingan. Kembali lagi terjadi sebuah pelanggaran.
Kita lihat kembali lagi tim yang diarsiteki oleh Mukhlis Rashid mendapatkan peluang yang sangat ideal. Nampaknya kita lihat Ade Ashura yang sedang berhadapan dengan bola. Ya, hanya beberapa jarak di luar areal kotak penalti. Siapakah kita lihat? Ada 3 pemain catatan kami. Syakir, Ade Ashura, Khairul Munandar. Namun siapakah yang diberi kepercayaan oleh Mukhlis Rashid untuk melakukan bebas tendangan di luar area kotak terlarang? Ade Ashura. Apa yang akan terjadi? Kita lihat lagi-lagi masih melebar di kanan gawang Farid Al-Fariji. Tembakan yang sangat tajam tadi, namun belum akurat kali ini. Farid. Ya, kontrol Iqbal. Kali ini kita lihat kembali mencoba mengajak lari lawan. Umpan matang yang diberikan. Kita lihat di sana masih ada. Ya. Oh. Perebutan terjadi. Ade Ashura, Rizky Nasution. Umpan tarik cantik sekali. Kita lihat 1 lawan 1 dengan kotak penalti. Namun penyelamatan yang pantas mendapat jempolan diberikan kepada Farid Al-Fariji. Kita lihat penonton kami memberikan tepuk tangan kepada putra kelahiran Bungka yang tampil di bawah mister gawang. Mampu kita lihat menahan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Pantas kita lihat Farid Al-Fariji mendapatkan 2 jempolan, di mana kita lihat Akilul Wadan telah berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, tidak bisa memanfaatkan sebuah peluang. Serangan datang lagi. Sapu bersih dilakukan oleh Teja. Penyelamatan yang luar biasa kita lihat dilakukan oleh Farid Al-Fariji di saat berhadapan 1 lawan 1 dengan Akilul Wadan di area kotak terlarang. Terbuang peluang emas berlapisi berlian. Ya, kita lihat serangan datang lagi. Iftikhar Rizal, mantan pemain Persiraja, ke belakang dia. Di sana kita lihat ada Firhan Al-Razak, Khairul Munandar. Kita lihat lagi-lagi sedikit tinggi kaki dinaikkan oleh Iqbal. Sangat disayangkan, baru saja kita lihat Bima Cakti mendapatkan sebuah peluang lewat umpan yang sangat manis tadi diberikan oleh Rizky ke area kotak penalti. Namun kita lihat penyelamatan yang pantas mendapatkan 2 jempolan diberikan kepada penjaga gawang Rizky Nasution. Ya, Rizky mengambil ancang-ancang. Apa yang akan terjadi? Langsung kita dilambungkan ke kotak penalti. Namun kembali lagi antisipasi yang sangat sempurna dilakukan oleh Teja. Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh dengan semboyan "Ayo kuliah di Umah". Biren ikut menyokong kami. Dan juga bukan itu saja, salah satu atlet sepak bola Indonesia, Syahrizal, yang telah mendirikan sebuah toko olahraga tepat di pusat kota Banda Aceh dengan nama toko Demarzu, siap melayani Anda dengan jersey olahraga. Namun bukan itu saja, di Pasar Impres Rumane juga telah ada satu toko olahraga, Total Sport Rumane, Faisal Mae, ikut menyokong kami dalam turnamen ini. Kita lihat peluang didapatkan kembali lagi oleh tim Bima Sakti lewat servis tendangan pojok kali ini. Ya, tendangan pojok cantik sekali. Namun kita lihat masih ada, berbahaya datangnya bola di area kotak terlarang. Kita lihat 2 kali tembakan dilepaskan oleh Khairul Munandar. Namun masih ada pemain-pemain Muara Batu Academy yang telah siap di area kotak penalti. Kolega Kafe tepat di Jalan Listrik Hagu Lok Semawi, toko bangunan 1000 doa, murah, mudah dan terpercaya.
Kita lihat kembali lagi sebuah skrimmage dari kotak penalti. Kita lihat lagi-lagi penyelamatan yang dilakukan berulang-ulang oleh Farid Al-Farizi. Lagos, toko pakaian jadi pria dewasa, pasar Impres Lumane juga ikut serta menyukseskan turnamen berhadiah 60 juta rupiah. Mas Media, Market Sanjaya Mar, dan juga toko bangunan Andalas Jaya, Maju Bersama, dan rumah makan Taji Rasa. Nazir Abu Bakar anggota Dewan, Zakir Motor tidak ketinggalan, Paner Sport, maksud kami Panet Grosir juga ya tidak melepaskan diri menjadi sponsor kami. Khairul Munandar. Kembali yang kita lihat terjadi perebutan. Kali ini serangan lewat kaki Budi Dharma atau Dharma Budi. (16 ke 11). Dua tim telah lolos ke pertandingan putaran 8 besar. Kamal Ajmi. Kita lihat kali ini geserkan umpan kepada Budi Dharma di sebelah kanan. Budi Dharma gantungkan umpan ke kotak penalti. Namun kita lihat Syakir tertangkap offset kali ini. Maksud kami Adi Asyura yang tertangkap offset di areal berbahaya. Memasuki menit-menit yang sangat krusial dari 45 menit limit yang diberikan oleh pengadil pertandingan. Untuk sementara kita lihat Muara Batu Academy unggul 1-0 saat ini. Kita lihat kembali lagi serangan coba dikuasai oleh Bima Sakti di area kotak penalti. Namun lagi-lagi intercept yang sangat rapi kita saksikan dilakukan oleh Al-Bajili dan kawan-kawan. Masih ada peluang bagi tim Bima Sakti untuk menyamakan kedudukan. Karena data kami mereka telah mendapatkan peluang 1 lawan 1 dengan penjaga gawang dan beberapa kali tendangan pojok didapatkan. Ya, kita lihat kembali lagi menusuk mulut gawang area kotak penalti. Kamal Ajmi, masih Kamal Ajmi mencoba melewati. Ya, pemain bernomor punggung 8 ini hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat pengadil pertandingan terus bergerak ke arah bola. Setiap kejadian catatan kami tidak jauh dari pandangan pengadil pertandingan. Ya, kali ini sebuah peluang. Namun keputusan yang sangat tepat kita lihat dilakukan oleh ya Anthony Kaisar. Firhan, Khairul Munandar. Masih Khairul Munandar mengutak-atik si kulit bundar. Kita lihat sekarang penguasaan bola kembali dilakukan oleh Muara Batu Academy. Kali ini ya Khairul Munandar sorongkan bola kepada ya Khairul Wadan. Kita lihat kontrol yang kurang cermat, serangan datang lagi. Rizky Nasution kali ini, Rizky Nasution. Namun terlalu lama bola di kaki. Kita lihat kembali lagi Rizky. Terpaksa kita lihat bola diberikan ke belakang kepada ya Revan, sang pemain belakang. Kali ini mereka mencoba dari sisi kanan. Di sana ada Kamal. Syakir menjemput bola ke belakang. Budi Dharma datang dari belakang. Namun serangan terbaca. Kita lihat bola berpindah kaki. Sekarang Muara Batu Academy yang menguasai bola di area pertahanan mereka. Kita lihat kali ini Anthony. Umpan digeserkan. Kita lihat kali ini kepada ya Sultan Rizky. Umpan berpindah arah diberikan kita lihat oleh Reviansyah. Muara Batu terus mengepung jantung areal pertahanan dengan kerjasama yang sangat baik kita lihat diperagakan. Reviansyah. Ini yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh penonton kami. Nampaknya kita lihat ya Rahmat Ausari tadi melepaskan shooting di luar area kotak penalti. Revi. Walaupun di antara pemain-pemain Muara Batu Academy masih menduduki bangku SMA saat ini, namun kita lihat skema permainan mereka benar-benar memanjakan mata penonton kita. Tambahan waktu 1 menit.
kita lihat di menit-menit yang sangat krusial, di menit-menit tambahan, apakah sekuat daripada tim Bima Sakti mampu menyamakan kedudukan, membalikkan keadaan? Kita tunggu dan kita nantikan. Ataukah sekuat daripada tim yang diarsiteki Samsul Bahri Papi menggandakan kemenangan malam ini? Kami langsung mengabarkan kepada Anda sebelum jeda, ya, besok sore masuk kami pertandingan keempat di lapangan kebanggaan kita. Kami sengaja menyimpan dua tim bertabur bintang, tim yang berulang-ulang tampil sebagai juara, Lebu United besok siap berhadapan dengan tim Batupat Putra. Ya, kali ini kembali lagi serangan datang secara bergelombang. Kita lihat Muara Batu Akademi mencoba mengancam. Anda saksikan beberapa pemain mampu dilewati oleh pemain-pemain Muara Batu Akademi. Ya, Mujahidin tadi. Al-Bajili tidak mau berurusan. Kita lihat center back sebelah kiri bersama tim Muara Batu Akademi. Ya, kita lihat mematikan langkah daripada pemain-pemain Muara Batu Akademi dengan teknik tinggi yang mereka peragakan. Prediksi kami, laga Batupat Putra berhadapan dengan tim Lebu United bisa dikatakan pertandingan final dini. Kenapa kami katakan demikian? Walaupun belum ada kabar sekuat Batupat siapakah yang akan diturunkan, namun informasi yang kami ketahui, Batupat juga diprediksi sebagai salah satu calon juara dalam turnamen ini. Yang kita lihat tanpa terasa 45 menit laga pertandingan malam ketiga telah usai. Untuk sementara Muara Batu Akademi 1 dan tim Bima Sakti 0. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kerjasama yang baik dengan seluruh jajaran. Anda lihat rekan-rekan medis dari Puskesmas Muara Batu dan juga rekan-rekan dari Paskas Bandara Maliko Saleh ikut terlibat dalam turnamen ini, dan juga beberapa Satpol PP juga ikut terlibat dalam pertandingan yang kita bangga-banggakan, dan juga tidak terlepas dari liputan rekan-rekan wartawan. Ya baik, kita lihat pertandingan 45 menit pertandingan babak kedua segera kita saksikan. Tidak ada pergantian catatan kami di babak yang kedua, baik oleh tim Bima Sakti maupun Muara Batu Akademi. Baik, 45 menit jalannya pertandingan babak kedua, segera kita mulai. Ya, selamat bertanding sekali lagi dan selamat menyaksikan. Kita lihat langsung bola dikuasai oleh pemain bernomor 8. Ya, Iftika Rizal. Kali ini kita lihat langsung menggeserkan serangan. Di sana ada Anthony. Ya, kerjasama cantik sekali kita lihat. Di mana ya Mujahidin. Namun langsung kali ini Rizky Nasution mencoba mengatur kembali lagi ritme permainan. Kita lihat umpan ke belakang. Di sana ada Budi Dharma, pemain bernomor 2. Kamal Ajmi, nomor 14 kali ini. Kita lihat perebutan terjadi. Ya, serangan coba digeserkan kembali lagi. Kita lihat kepada ya Musakir. Dua poin coba dilewati oleh Musakir malam ini. Nampaknya kita lihat serangan masih coba dilakukan dan menggelibing tembakan.
oleh pemain bawah Teja, pemain yang sudah dikartu kuningkan oleh pengadil pertandingan. Kita lihat benar-benar sangat berhati-hati jalannya pertandingan malam ini. Namun sekali lagi kami kabarkan kepada Anda, tempat pertandingan malam keempat catatan kami panitia penyelenggara adalah ajang perang bintang. Karena catatan yang kami dapatkan, beberapa pemain jemputan semisal seperti Arya Divandra, penjaga gawang yang pernah dibesarkan oleh PSBL Langsa, Muhammad Saleh, Rahmat Arun, Iqbal Laksamana, Maulana Bombong, dan juga banyak sekali kita lihat pemain-pemain muda masa depan yang akan diandalkan oleh tim Batu Pat Putra. Karena Batu Pat Putra digandengkan oleh panitia penyelenggara dengan tim yang kerap tampil sebagai juara, Lebu United. Besok tepat di pertandingan malam keempat mereka akan berhadapan dengan tim Lebu United. Ya, kita lihat kembali lagi perebutan terjadi. Namun tarik menarik kali ini di depan pengadil pertandingan kembali. Jauh ke depan. Kita lihat masih ada di belakang Teja. Dari tim Bima Sakti belum ada pergantian. Dari Muara Batu Akademi juga demikian. Kita lihat kali ini Ade Asyura geserkan umpan kepada Syakir, mencoba mencari ruang tembak. Kita lihat di luar kota terlarang. Namun kembali lagi kita lihat tampil baik Iqbal malam ini. Haikal Neymar. Di sana masih ada Mujahidin, sang pengatur irama permainan. Kita lihat sebuah trupas terbaca oleh Akmal atau Kamal. Faisal Gunawan, penjaga gawang. Budi Dharma, dua mantan pemain PSL Elok semua catatan kami yang diutuskan di bagian belakang daripada Bima Sakti. Di sana kita lihat ada Revan, mantan pemain PSBL Langsa, juga tergolong usia masih sangat muda. Namun kita lihat serangan kembali terbaca. Mujahidin. Tidak ada pemain yang bergerak meminta umpan. Kita lihat dicocok saja keluar, kurang sempurna. Kita lihat bola yang diberikan tadi oleh Al-Bajili, catatan kami. Kamal Hairul Munandar. Kita lihat kembali lagi, terlalu percaya diri. Umpan dada yang baik sekali. Ini dia, kita lihat Anthony. Namun lagi-lagi kita lihat Al-Bajili berikan umpan masuk kami. Rahmat Ansari, kerjasama yang sangat rapi kali ini diperagakan dengan Mujahidin di area kota terlarang, mencoba membongkar jantung area pertahanan Rahmat Kopral. Namun kita lihat kembali lagi faktor kepercayaan yang berlebih. Nampaknya kita lihat sebuah tarikan dilakukan tadi oleh Al-Bajili terhadap mantan pemain PON Aceh tadi, yaitu Akilul Wadan. 1-0 untuk sementara bagi Anda penonton yang baru saja bergabung bersama kami. Pertandingan telah memasuki babak kedua malam ini. Terbaca serangan. Kita lihat nampaknya di babak yang kedua ritme permainan terus dikuasai oleh tim Bima Sakti. Rahmat Ajmi. Kok duel terjadi. Kita lihat di sana ada Rahmat Ansari berikan umpan kepada Iqbal PB. Masih Iqbal. Anthony Kaisar. Kita lihat melebar masuk dari belakang. Peluang didapatkan. Nampaknya kita lihat kali ini kembali lagi hilang penguasaan Muara Batu Akademi. Sebenarnya kita lihat skema yang sangat rapi. Mereka awali dari rusuk sebelah kanan tadi. Kita lihat ini dia Akilul Wadan. Terpaksa kita lihat berjuang sendirian di area kota terlarang. Sekarang kembali ke dalam serangan lewat kaki Syakir kali ini. Namun lagi-lagi miskomunikasi terjadi. Di sana masih ada Dharma Budi. Kerjasama kita lihat kali ini dengan Istikar Rizal. Umpan digantungkan ke mulut gawang dan kontrol yang sangat baik. Kita lihat apa yang akan terjadi di babak kedua malam ini. Apakah sekuat daripada Bima Sakti
mampu ya menyamakan kedudukan, membalikkan keadaan. Kita tunggu dan kita saksikan. Namun hal yang sangat wajar kami kabarkan kepada Anda, ya, apabila ada memiliki putra putri kesayangan yang ingin melanjutkan perkuliahan, bisa langsung Anda mendaftar di Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh dengan semboyan ayo kuliah di Umah Biren. Karena kita lihat Universitas Muhammadiyah Mahakarya ikut menyokong kami panitia penyelenggara dalam turnamen berhadiah total 60 juta rupiah. Kita lihat serangan datang lagi, Rizky Nasution kali ini masih Rizky Nasution kerjasama dengan Akilul Wadan. Kita lihat babak yang kedua, sekuat daripada tim Bima Sakti menguasai bola malam ini. Namun lagi-lagi kita lihat serangan terhenti lewat kaki Al-Bajili. Anthony Kaisar, serangan balik dilakukan. Kita lihat kembali terjadi adu cepat dan sayang, di mana kita lihat Faisal Gunawan tepat pada posisi malam ini. Ya, serangan kembali lagi kita lihat dilakukan oleh Khairul Munandar. Ya, Bima Sakti mencoba menekan, kita lihat kali ini. Lagi-lagi Rizky Nasution, umpan digeserkan pada Syakir. 1 lawan 1 dengan Al-Baji. Oh, jangan. Sportivitas dijunjung tinggi, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Karena kami kembali lagi berpesan, ratusan kamera terarah kepada Anda. Ya, sekali lagi, yang namanya sportivitas dijunjung tinggi. Jangan sampai ternodai turnamen ini. Itu pesan kami kepada Anda. Karena sebelum pertandingan kami gulirkan, kami telah berpesan kepada masing-masing perwakilan, jangan Anda nodai turnamen ini. Nah orang. Katanya tadi betul ya, tadi lagi. Dia di Ya, kita lihat kembali sebuah peluang didapatkan. Kali ini Kamal Azmi mencoba mengepung. Kita lihat areal pertahanan daripada Muara Batu Academy. Serangan datang lagi. Kamal Azmi, umpan crossing cantik sekali. Nampaknya kita lihat bola tepat mendarat ke pangkuan penjaga gawang Farid Al-Farizi. Ya, kami berpesan kembali lagi kepada atlet-atlet kami yang sedang bertanding malam ini. Anda lihat, walaupun ratusan pasang mata menyaksikan laga, namun rata-rata di antara mereka ya membawa kamera, di mana sekarang Anda saksikan kamera sedang diarahkan kepada Anda. Apalagi turnamen ini menggunakan VAR, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. 4 kamera pengintai telah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Oh, kita lihat kali ini sedikit keras pelanggaran dilakukan oleh Kamal Azmi tadi. Ya, sekali lagi, yang namanya sportivitas dijunjung tinggi. Ya, di dalam bisa dikatakan untuk sementara lawan, sedangkan di luar bisa dikatakan di antara mereka rata-rata adalah berteman. Jangan sampai hal-hal yang bisa dikatakan. Kita lihat kartu kuning nampaknya langsung diarahkan kepada Kamal. Ya, ini dia pemain bernomor punggung 72, Revian Syah. Ya, Anda memiliki putra-putri yang ingin melanjutkan pendidikan, sekali lagi kami berpesan segera mendaftar di Universitas Muhammadiyah Mahakarya. Kesempatan terbuka kami berikan kepada putra-putri kesayangan Anda.
Ya, tendangan pojok kita lihat kali ini didapatkan oleh Muara Batu Akademi, namun membelakangi gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan. 45 menit limit yang diberikan oleh pengadil pertandingan. Toko bangunan 1000 doa, rumah makan Taci Rasa, Nazir Abu Bakar anggota Dewan, Zakir Motor dan Sanjaya Amar, Lagos toko pakaian jadi pria dewasa. Ya, benar-benar bekerja sama dengan kami panitia penyelenggara. Ya, kemudian terjadi umpan cantik sekali. Kita lihat terarah kepada, berbahaya sekali. Penyelamatan kita lihat dilakukan tadi oleh Faisal Jafar. Ya, wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Muara Batu Akademi. Nomor punggung 6 Al Bajili ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 17 Asri Akbar, nomor punggung 17. Kita lihat baru saja Muara Batu Akademi mendapatkan peluang 1 lawan 1 dengan penjaga gawang di luar area kotak penalti. Namun kita lihat sayang sekali peluang belum bisa dimanfaatkan untuk menambah kemenangan. Tampilan yang sangat baik kita lihat penjaga gawang kelahiran Ule Jalan, Kecamatan Bandar Sakti. Ya, tendangan pojok didapatkan kembali lagi oleh Muara Batu Akademi. Namun kita lihat lagi-lagi berbahaya kali ini. Mujahidin. Ya, kita lihat di sana ada pemain bernomor punggung 5 tadi. Dibiarkan saja bola terarah kepada penjaga gawang. Ya, kita lihat lagi-lagi adu cepat, adu lari terjadi. Nampaknya kita lihat sebuah gesekan kembali lagi terjadi, namun kali ini bukan sebuah pelanggaran. Ya, kami kabarkan berulang-ulang supaya Anda tidak ketinggalan tepat pertandingan malam keempat. Ya, dua tim dari dua kabupaten berbeda akan berhadapan di depan mata Anda. Tim yang acap tampil sebagai juara, Lebu United. Ya, Lebu United sekali lagi tahun ini telah 4 kali mereka mengangkat piala. Bahkan catatan di Nazram 69 mereka lah yang menjadi juara. Apakah mampu Fikardu dan kawan-kawan mengangkat piala kembali lagi di stadion kebanggaan kita ini? Karena lawan yang dihadapi oleh mereka adalah Batupat Putra. Batupat, ya, baru saja kami dapatkan informasi semisal seperti Arya Divangga penjaga gawang, Rahmat Arun, Iqbal Laksama.
Kita lihat kembali lagi drop ball diberikan oleh pengadil pertandingan. Sekarang kita lihat Revan mengawali serangan dari barisan belakang. Rizky Nasution. Ya, Khairul Munandar. Tembakan jarak jauh dilepaskan dengan kaki kiri. Kita lihat oleh Khairul Munandar tadi, namun juga belum tepat ke tiang besi yang dikawal oleh Farid Al-Farizi. Pertandingan bergengsi, laga hidup mati. Ya, kabarkan kepada rekan-rekan, debat pertandingan malam keempat akan kami pentaskan. Laga kandidat kuat calon juara Libu United akan berhadapan dengan Batu Pat Putra. Akbar, pemain yang baru saja dimasukkan. Asri Akbar, nama asli Al-Bajili. Tendangan bebas. Kita lihat sudah dilakukan. Lagi-lagi terjadi perebutan. Kali ini Haikal Neymar mampu mengelabui 3 pemain lawan. Kita lihat sekarang bola dikuasai oleh Mujahidin kali ini. Nampaknya kita lihat pelanggaran kembali lagi terjadi di luar area kotak penalti. Ya, terjadi pergantian pemain dari tim Bima Sakti. Yang keluar nomor punggung 14. Ya, nomor punggung 14. Yang keluar Kamal Ajmi. Yang masuk nomor punggung 17 Rizky Kole. Ya, Rizky Kole nomor punggung 17 kita lihat dimasukkan menggantikan posisi Kamal Ajmi. Kita lihat kali ini kesempatan kembali lagi didapatkan. Kita lihat oleh Mujahidin, pemain masuk kami nomor punggung 72 Reviansyah. Revi, oh, kita lihat cantik sekali. Namun kita saksikan, ya, penyelamatan yang sangat gemilang diperlihatkan oleh Faisal Gunawan. Pertandingan malam kedua benar-benar pertandingan yang sangat setara. Laga antara Raja Jalan yang diperkuat oleh Syakir Sulaiman, Mahdi Senegal, Sabirin Idi, ya, bersama Muammar. Di mana kita lihat pertandingan berakhir dengan drama adu penalti hingga 10 penendang jatan kami. Ya, kita lihat Syakir, namun sulit kita lihat melewati, ya, pemain bawah daripada Muara Batu Academy. Namun untuk sementara kita lihat Amar ini masih kami tempatkan di ranking pemuncak pencetak gol terbanyak sementara dengan torehan 2. Walaupun kita lihat Raja Jalan telah kami ucapkan goodbye. Ya, ini dia Rizky Kole. Lagi-lagi dengan manja bola dipetik dari udara oleh Farid Al-Farizi. Jauh ke depan. Kita lihat kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ini dia, kita lihat Khairul Munandar. Syakir berikan umpan melebar kepada Rizky, pemain pengganti. Ya, Rizky Kole. Oh,
umpan gratis diberikan kepada Rahmat Kobral. Serangan berbalik sekarang. Kita lihat Muara Batu Akademi lewat kaki Akbar. Ya, sama-sama pemain pengganti yang memiliki stamina yang sangat prima hingga saat ini. Kita lihat sekarang, ya, sebuah terobosan Trupas diberikan kepada Anthony Kaisar, namun cepat sekali. Kita lihat antisipasi daripada, ya, Revan Rizky Nasution, Khairul Munandar ke belakang dia. Di sana ada Istikar Rizal. Kita lihat serangan coba dikuasai kembali lagi oleh Firhan Al-Razak, sang kapten kesebelasan. Khairul Munandar mencoba menaikkan tensi pertandingan karena mereka kita lihat ketinggalan. Namun lagi-lagi catatan kami, faktor kepercayaan yang berlebihi daripada sekuat daripada Bima Sakti. Ini yang dinamakan mesipak kaki. Tendangan bebas. Ya, kita lihat tendangan bebas di luar area 12 pas. Nampaknya kita lihat Reviansyah yang memang dipersiapkan untuk mengeksekusi tendangan bebas di luar area kotak penalti. Jauh kita lihat di mulut gawang yang dikawal oleh Faisal kali ini. Namun apakah Revi benar-benar dipersiapkan dengan momen seperti ini? Revi jauh menyilang di kiri gawang yang dikawal oleh Faisal kali ini. Kabarkan kepada rekan-rekan, pertandingan malam keempat adalah pertandingan ajang peran bintang. Laga kandidat kuat calon juara Libu United akan berhadapan dengan Batu Pat Putra. Bima Sakti, Khairul Munandar. Kita lihat umpan tarik ke mulut gawang. Peluang kali ini didapatkan. Kita lihat, bang, mudah sekali. Walaupun kita lihat tadi Syakir tampak ada pengawalan satupun lawan di luar area kotak penalti. Namun posisi daripada Farid Al-Fariji lagi-lagi tepat kali ini. 4 kamera pengintai dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Ya, kita lihat Renggu, Haikal Neymar. Ya, bola telah duluan melewati garis area lapangan pertandingan. Banyak sekali sponsor kami dalam turnamen ini. Anda lihat menghiasi pinggir lapangan dengan sponsor yang menyokong kami dari belakang. Akbar. Kita lihat Akbar. Masih Akbar mencoba kembali lagi. 4 mencoba dilewati oleh talenta muda Muara Batu Aceh Utara. Kita lihat Haikal Neymar. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba menciptakan ruang. Mujahidin lagi-lagi belum putus-putus. Kita lihat serangan datang dari belakang. Kita lihat tercipta kembali lagi peluang di area kotak penalti, namun adu badan yang menjadi pelanggaran kali ini. Budi Dharma mampu kita lihat membalikkan badan.
Hairul Munandar terlalu ke dalam. Kita lihat permainan cantik sekali. Ya, terjadi pergantian pemain dari tim Bima Sakti. Yang keluar nomor punggung 19 Hairul Munandar, yang masuk nomor punggung 18 Teja Maulana atau Tejo Riza, ya, nama lengkap daripada pemain nomor punggung 18 ini. Tejo panggilan sehari-hari. Rahmat Kopral. Kita lihat langsung mencoba melepaskan sebuah shooting di luar kotak terlarang. Kita lihat sapu bersih terjadi. Ya, kita lihat. Ya, pelanggaran kita lihat dilakukan oleh pemain nomor punggung 8. Kita lihat Teja. Sekarang gempuran serangan. Kita lihat kali ini kembali lagi Cakri mencoba mencari ruang. Di sana kita lihat ada Rizky Kole. Cantik sekali. Namun lagi-lagi perebutan terjadi. Nampaknya kita lihat Hesbal kali ini di luar area kotak penalti kalau nggak salah kami. Kita lihat kembali lagi peluang didapatkan oleh tim Bima Sakti BI Luxmawi. Ya, Anda lihat sendiri jajaran TNI dan Dandim 0103 Aceh Utara ikut serta menyukseskan turnamen di stadion kebanggaan kita. Satu kebanggaan bagi kami panitia penyelenggara. Rizky Nasution mengambil ancang-ancang. Apakah ini sebuah peluang? Ya, kembali lagi kita lihat Rizky. Namun sulit melewati. Serangan berbalik dalam kaki Anthony. Kita lihat 4 poin coba dilewati. Apakah mampu Anthony kali ini? Namun lagi-lagi kita saksikan. Ya, Hesbal. Di mana kita lihat di saat jatuh tadi Anthony mencoba meraba bola dengan tangan. Masih ada peluang bagi tim Bank Indonesia. Tendangan bebas kita lihat didapatkan oleh Rizky Nasution. Anda lihat sendiri. Kita lihat tampil dalam performa terbaiknya malam ini Farid Al-Farizi. Ya, kembali lagi. Serangan diawali dari belakang. Istika Rizal, Budi Dharma, Rizky Kole. Kita lihat sorongkan sebuah tupas berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, sportivitas dijunjung tinggi. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Ya, terjadi pergantian pemain dari tim Muara Batu Academy. Nomor punggung 88 Mujahidin ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 77 Zulfadri. Muara Batu Academy telah menggantikan 2 pemain catatan kami. Sedangkan BI juga sudah menggantikan, kalau nggak salah kami, 2 pemain malam ini. Kita lihat di luar area kotak penalti.
Lagi-lagi spesialis tendangan bebas Rizky Nasution. Ucok panggilan sehari-hari. Ya, kita lihat umpan chip cantik sekali, dilawan oleh penjaga gawang, membuang arah bola, namun membahayakan penonton kami. Penyelamatan yang dilakukan oleh Iqbal tadi. Goli. Budi Dharma terus kita lihat mengurung jantung areal pertahanan Muara Batu Academy. Ya, teknik tinggi, umpan cantik diberikan kepada Rizky, namun terbaca oleh Rahmat Ansari. Ya, dibuang saja keluar. Kita lihat Muara Batu terus tertekan dengan serangan bergelombang. Kita lihat matang. Lagi-lagi kita lihat upaya membersihkan areal kotak penalti. Di sana ada Revan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sekarang kesempatan didapatkan oleh Muara Batu Academy. 1-0 saat ini. Muara Batu Academy unggul. Salah umpan. Rizky Kole. Umpan panjang, namun baik sekali kita lihat kali ini. Akbar kerap kita lihat mengajak lari lawan. Akbar, oh sayang, kita lihat Asri Akbar. Kita lihat perjuangan anak-anak muda Muara Batu Aceh Utara, hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Aulia Rahman, nomor punggung 5. Ong, panggilan sehari-hari pemain bernomor punggung 5 ini. Ya, adu kekuatan. Rizky Nasution mencoba mengancam. Kita lihat kali ini, namun apa yang terjadi? Kita lihat Atilul Wadan nampaknya lebih awal berada di areal yang tidak diizinkan. Ya, Sultan Rizky. Kita lihat lagi-lagi masih mampu dikuasai. Umpan tarik canggih sekali. Nampaknya kita lihat kembali Letigi terhukum Bima Sakti dengan tendangan pojok yang kesekian kali. Kita lihat nampaknya Asri Akbar ya. Ya, catatan kami beberapa pemain yang memiliki nama besar malah. Kita lihat tamu-tamu VIP duduk santai sekali. Haikal Neymar. Ini dia, kita lihat Reja. Oh, luar biasa kerjasama daripada anak-anak muda Muara Batu Academy. Ya, kita lihat sekarang
Haikal Neymar, Rahmat Ansari. Kita lihat cantik sekali kerjasama diperagakan dan kita lihat Rahmat Ansari. Kita lihat cantik sekali kerjasama diperagakan dan kita lihat kembali lagi Muara Batu Akademi menggandakan dengan skema yang memanjakan mata penonton kami. Diperagakan berawal dari kaki Aulia Rahmat tadi. Kita lihat pemain bernomor punggung 5 ini luar biasa. Kita lihat kerja keras di Indonesia. Istika Rijal, Rizky Nasution, Afri Akbar. Kita lihat lagi-lagi di sana ada Revan, Rizky Koli, kerjasama segitiga. Ya, nampaknya bola telah duluan melewati garis lapangan pertandingan. Ya, Aulia Rahmat, center back sebelah kiri yang juga tampilan sangat baik malam ini. Ya, kembali lagi Muara Batu mencoba menguasai bola lewat Haikal Neymar, tang motor serangan mereka. Kita lihat pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Syakir Pon tadi. Ini dia, kita lihat Rahmat Ansari, Kopral panggilan sehari-hari, putra kelahiran Mane Tunong ini. Ya, Rahmat Ansari. Oh, apa yang terjadi? Benar-benar merepotkan petugas bola kami. Tembakan menembak burung dilepaskan, atau tembakan menembak kelelawarnya malam. Syakir, ya, luar biasa. Kita lihat kerja keras anak muda Haikal Neymar. Ya, 1-2 sentuhan. Kita lihat kali ini Anthony Kaisar. Kembali lagi Akbar, lepas tanpa pengawalan, umpan tarik ke mulut gawang, peluang didapatkan di area kotak penalti. Namun di sana kita lihat masih ada kapten tim BI Firhan Al-Razak. Kita lihat terus dikejar oleh pemain-pemain Muara Batu Akademi, walaupun mereka mempermainkan bola di area kotak terlarang sendiri. Kita lihat Rahmat Ansari, kerjasama cantik sekali. Langsung kita lihat Anthony mencoba membalikkan badan. Nampaknya, apa yang terjadi? Kita lihat lagi-lagi Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri. Siapakah yang dipersiapkan oleh Samsul Bahri Papi dengan peluang yang sangat ideal? Akbar, kali. Akbar, ambil. Nampaknya kita lihat pemain berwajah gelap mendapatkan instruksi dari luar. Tiada lain dan tiada bukan Asri Akbar. Ya, siapakah yang dipersiapkan dengan tendangan bebas di luar? Anthony! Oh, kita lihat hanya ya tiang gawang yang menjadi lawan Anthony. Bam! Serangan berbalik yang sangat tajam dilakukan oleh Bima Sakti. Kita lihat Akilul Wadan mencoba mengajak lari Reja. Oh, kembali lagi apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat ya, kartu merah kita saksikan dilayangkan kepada
Teja nomor punggung 8. Terpaksa kita lihat Teja mandi lebih awal. Pemain Muara Batu Academy bermain dengan 10 orang. Enggak lah. Kita lihat putra kelahiran pesisir Selat Malaka, Jangka Teja, malam ini bisa dikatakan mandi lebih awal, diusir oleh pengadil pertandingan. Dengan kami tidak ada urusan. Jadi masa nggak tahu lah. Berundangan sering. Stadion. Buka aja Teja. Ya, oke. Kita lihat kesempatan bagi tim Bima Cakti. Kita lanjut di Teja ke Academy di Bukan Bali. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat sebenarnya peluang yang sangat ideal didapatkan oleh Bima Sakti tadi. Sempat kita lihat mengenai Mister Gawang yang dikawal oleh Farid Al-Fariji. Apakah dengan 10 pemain Laki bola Antoni. Haikal Neymar. Ya, kita lihat Antoni Kaisar. Ya, kita lihat lagi-lagi Haikal Neymar. Ya, ini dia. Berbahaya. Luar biasa. Kita lihat tampilan anak-anak muda Muara Batu Aceh Utara yang sedang dipersiapkan ke Liga Santri Indonesia. Ya, ini dia. Berbahaya. Kita lihat mereka telah menggandakan kemenangan mereka. Bukan 1, bukan 2, tetapi 3. Ya, putra kelahiran Mane Tunong ini. Walaupun kita lihat pemain-pemain bintang yang tampil bersama tim ya Bima Sakti, namun bukan sebuah jaminan bagi kami. Kita lihat mereka dikalahkan oleh Muara Batu Academy dengan skor yang sangat meyakinkan. Bukan 1, kita saksikan 3-0 sekarang. Ya, Haikal Neymar, Rahmat Kopral. Kita lihat Syakir Pon. Ya, melebar kembali lagi di menit-menit yang sangat menegangkan ini. Sekarang kita lihat Tejo mencoba menciptakan ruang, namun salah pengertian. Seandainya, andai kata Muara Batu Academy mampu mempertahankan kemenangan mereka, mereka adalah tim yang ketiga. Catatan kami hanya ke mustahil saja bagi tim sekuat. Ya, kita lihat kembali lagi Renggo. Renggo. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat di areal kota terlarang. Musibah tano kata rekan-rekan. Ya, kita lihat nampaknya kembali lagi berjatuhan. Ya, Haikal Neymar. Ya, sekali lagi yang terakhir kami kabarkan kepada Anda, 2 tim dari 2 kabupaten kota berbeda akan kami gandengkan di depan mata Anda. Ya, tiada lain dan tiada bukan Batu Pat Putra akan berhadapan dengan kandidat kuat calon juara Lebu United
siap melawan kekuatan daripada ya tim yang diarsiteki oleh hitangan dingin ya Rizal Jumli. Ponyo 4 kali mengangkat trofi. Coba dong. Ya, kita lihat pengadil pertandingan telah mengakhiri laga hidup mati antara laga Bima Cakti Bank Indonesia berhadapan dengan Muara Batu Academy. Kita saksikan Muara Batu Academy menang dengan skor yang sangat meyakinkan 3-0 tanpa balasan. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesilapan, kesalahan dari kami yang melaporkan jalannya pertandingan. Dari kami, seluruh pengurus Stadion Muara Batu juga mohon maaf kepada Anda, kepada kolega, ya, mitra kami, sponsor sejati. Semisal seperti Lagos, toko pakaian jadi pria dewasa, Mass Media, showroom Syakir Motor, Market Sanjaya Mar, Nazram Cafe 69, Vanit Grosir, Kolega Cafe, Orbit Perinting.